Oke, halo semuanya. Jadi di video kali ini, oke, sekarang kita masuk di bab yang baru. Kita masuk ke bab 5 mengenai analisis fungsi dan grafik fungsi. Jadi pada bab kali ini kita akan belajar mengenai fungsi, jenis-jenis fungsi itu apa saja, bentuk-bentuknya seperti apa, kemudian bagaimana cara menggambar atau dari grafik fungsi-fungsi tersebut. Ya, tapi kita akan mempelajari dulu sih apa sebenarnya makna dari fungsi, teman-teman. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, ada sebuah tabel berisi angka. Yang paling kiri adalah jam, kemudian nama tempat, ada Atlanta, Paraguay, New York, Chicago, Meksiko, Amsterdam, London, San Juan, dan kemudian ada sebuah nomor kode di sini. Kemudian di bagian akhir ada seperti keterangan. Nah, kalau kita lihat secara utuh, kira-kira apakah kalian bisa menebak ini data dari apa ya? Ini apa ya sebenarnya ini ya? Ya, ini adalah semacam daftar ya, daftar dari penerbangan. Entah ini Mister kurang tahu apakah ini keberangkatan ataukah kedatangan, seperti itu. Tapi yang jelas ini adalah daftar penerbangan. Yang pertama adalah jamnya, waktunya, kemudian lokasinya yang dituju atau lokasi yang datangnya, kemudian nomor penerbangannya yang kolom ketiga dan keempat, kemudian yang terakhir adalah kolom untuk keterangan apakah penerbangan tersebut di cancel, on time, ataukah delay karena suatu kendala. Nah, teman-teman jadi dari sini ada keterkaitan ya antara tabel data di tabel pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Nah, hubungan antara besaran ini yang kita sebut dengan fungsi, teman-teman. Jadi secara simpel ini seperti yang tertulis, fungsi pengertiannya adalah hubungan antara dua besaran dengan sifat khusus. Maka kita sebut dengan fungsi. Perlu ada hubungan. Ya, hubungannya di sini untuk lebih mudahnya ada dua. Seperti tapi dalam dunia nyata bentuk fungsinya bisa macam-macam. Salah satu adalah fungsi dari ini, apa sih namanya, jadwal penerbangan ya, seperti itu. Nah, itu adalah definisi dari fungsi. Jadi kita tahu dulu apa itu sebenarnya fungsi, tidak hanya sekedar rumus-rumus saja. Kemudian di bagian ini kita akan lanjutnya kita belajar mengenai hubungan antara himpunan A dan himpunan B, atau himpunan pertama dan himpunan kedua. Oke, di sini dinyatakan R itu adalah untuk relasi A kepada B, ditulis R sama dengan A, B ya, atau ditulis RAB, seperti itu, hubungan A terhadap B. Suatu relasi R himpunan A ke himpunan B, jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B memasangkan anggota-anggota dari A dan anggota-anggota dari himpunan B, sehingga dapat ditulis R.2A tanda panah B, atau artinya adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jadi himpunan itu sendiri adalah dia memiliki anggota-anggota, teman-teman. Seperti misalkan ada angka 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Kemudian di himpunan B juga ada angkanya sendiri, misalkan 7, 8, 9 gitu kan, dan mereka saling berpasangan. Itu adalah relasi dari antara himpunan, seperti itu. Nah, seperti teman-teman bisa lihat di diagram berikut yang dihubungkan dengan panah ya. Ini adalah relasi antara himpunan A dengan himpunan B, yang mana hubungannya A dengan B itu adalah kuadrat dari ya, sehingga 1 adalah kuadrat dari 1, 4 adalah kuadrat dari 2, sehingga 4R2, dan seterusnya seperti itu. 9 adalah kuadrat dari 3, 16 4 dari kuadrat dari 4, sedangkan 5 tidak memiliki hubungan, dia jomblo, seperti itu. Jadi dia nggak ada pasangannya gitu kan, karena dia nggak ada kuadratnya, nggak ada hasilnya di A. Seperti itu ya. Itu adalah hubungan antara A terhadap B, didefinisikan dalam hal ini adalah kuadrat dari. Apakah bisa lain-lain,
Tentu bisa. Contoh yang lain. Diketahui himpunan A yaitu 0, 1, 2, 3 dan himpunan B 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah anggotanya. Jadi anggota A adalah 0, 1, 2, 3, anggota B adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kayak anak IPA ada nomornya dari 0, 1, 2, 3, anak IPS 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak anggota-anggota kayak gitu. Nah, rukiskan relasi R A terhadap B yang hubungannya adalah 1 kurang dari. Oke. Sehingga didapat nih hubungannya kan 3 hubungannya dengan 4 karena hubungannya adalah relasinya adalah 1 kurang dari, ya. 4 kurangi 1 adalah 3. Kemudian 2 hubungannya dengan 3, 1 dengan 2, 0 dengan 1. Sehingga untuk B, himpunan B yang anggota yang tidak memiliki hubungan antara relasi adalah 6, 5, dan 0. Jadi kasihan mereka nggak punya teman, nggak ada pasangan di sini. Seperti itu. Mudah ya mengenai relasi ya. Kalian harusnya lebih paham ya karena kalian lebih benar berrelasi kayaknya ya. Nah, di sini kita akan belajar melanjutkan jenis-jenis relasi. Ada beberapa jenis-jenis relasi ya. Jenis-jenis fungsi dan relasi. Yang pertama adalah fungsi injektif. Apa itu sebenarnya fungsi injektif? Fungsi injektif itu jika relasi A terhadap B, dia paling banyak memuat satu penyelesaian di A. Oke. Jadi si A itu tuh dia harus memuat si B itu tuh paling banyak tuh punya pasangan satu di A. Seperti dia di gambar ini. Ini adalah contohnya. Misal Hari pasangannya Dina, Haryo pasangannya Poppy, Andi pasangannya Deka, sedangkan Irma nggak punya pasangan. Apakah ini termasuk dalam relasi fungsi injektif? Ya, karena si B punya satu penyelesaian dengan A. Seperti itu. Atau dengan angka ini, A pasangannya dengan 1, B pasangannya dengan 2, C dengan 3, D dengan 4. Betul, karena A semua punya pasangan, yaitu 1. Seperti itu. Di sini ada 2 bentuk fungsi ya. Jadi hubungan A terhadap B. Kira-kira manakah yang merupakan bentuk dari fungsi injektif? Ya, jawabannya adalah 2 ya. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa bukan yang 1 gitu kan? Padahal yang 1 semua punya, yang A di fungsi yang pertama, si A ini semua punya hubungan dengan B. Kenapa yang A ini salah? Syaratnya adalah si B itu tuh harus punya satu hubungan terhadap A. Jadi dia nggak boleh selingkuh, teman-teman. B ini dalam fungsi injektif nggak boleh selingkuh di sini. Dia nggak boleh main sama yang lain. Sedangkan si 1 B ini dia punya hubungan dengan A, yang A sama B. Ini ya di sini ya. Nah, di sini tuh dia nggak boleh ada di sini. Ini juga salah. Yang benar adalah menurut fungsi injektif adalah, nah, masing-masing AB ini cuma boleh hanya ada satu pasangan aja. Entah nanti yang B kekurang nggak punya pasangan, ya nggak apa-apa di sini. Oke, kedua adalah fungsi surjektif. Ini terjadi jika semua himpunan B memuat penyelesaian dari A. Ya, jadi baik si B ini tuh dia harus punya teman si A. Ya, nggak peduli jumlahnya berapa, nggak masalah gitu kan. Pokoknya semua B itu harus punya teman yang temannya adalah si A. Jadi kayak Budi temenan sama Didi, Aan temenan sama Celia, Angelia temenan sama Rudi, Isan temenan sama Rudi. Jadi temannya Rudi ada 2, nggak masalah. Yang penting si B ini punya hubungan sama A, kayak gitu. Sama kayak ini. Jadi nggak ada B yang ketinggalan sendiri, itu nggak ada, nggak boleh di fungsi surjektif. Nah, dari contoh ini yang benar adalah 1. Kenapa? Kenapa bukan yang 2? Karena
pada fungsi yang kedua ini si B dia nggak punya nomor 2, dia nggak punya teman di sini, dia sendirian, sehingga membuat ini menjadi salah. Sedangkan yang fungsi pertama ini dia betul karena B punya teman semua terhadap A. Seperti itu. Oke, lanjut yang ketiga, fungsi bijektif 1 dengan 1. Jadi untuk setiap himpunan B selalu mempunyai tepat satu penyelesaian A. Ini adalah fungsi tipe setia, ya kan? Jadi baik A sama B dia cuma boleh punya pasangan satu-satu dan nggak ada yang boleh jomblo. Jadi kayak hari pasangannya Dina, Haria pasangannya Poppy, Andi pasangannya Deka, dan nggak ada yang jomblo di sini, nggak ada yang nggak punya pasangan di sini. Semua harus punya pasangan dan satu-satu. Dari ini ya, yang betul yang mana? Oh ya, yang betul yang 1 karena semua punya pasangan. Sedangkan yang kedua salah karena yang untuk himpunan A, B dia nggak ada pasangannya, sehingga membuat fungsi ini bukan fungsi bijektif. Oke, di situ semuanya. Semoga paham ya untuk jenis-jenis dari fungsi ya. Jadi ada beberapa jenis fungsi ya, tadi sudah kita bahas, dan kemudian kita akan membahas beberapa bentuk-bentuk fungsi. Di sini ada sekitar 7. Tapi dalam video ini saya hanya akan membahas 4 bentuk fungsi saja, dan 3-nya akan saya bahas langsung dalam pembelajaran tatap muka ya. Jadi tolong diperhatikan di sini karena saya akan membahas secara mungkin. Ini yang Mister sampaikan melalui video ini tuh adalah sesuatu yang teoritis ya, jadi akan membekali gitu loh. Jadi Mister kasih agak cepat saja untuk membekali, oh ini modelnya ini modelnya seperti ini, seperti itu. Nah, fungsi yang pertama di sini adalah fungsi konstan. Maksudnya adalah untuk semua himpunan A dia punya hubungan dengan himpunan B yang sama, yang konstan. Misalkan 1 dengan konstanta misalkan sesuatu, yang 2 juga konstanta sesuatu, 3 juga adalah konstanta dari sesuatu, 4 juga adalah konstanta dari sesuatu. Sehingga kalau digrafikan contohnya misalkan adalah seperti ini. Kalau fx ya, k-nya itu adalah 2, sehingga grafiknya itu datar seperti ini. Jadi nilainya B cuma ada 1, intinya seperti itu, yaitu konstan, bisa berapapun. Kemudian berikutnya adalah fungsi identitas. Nah, di fungsi identitas ini kalau dirumuskan adalah fx sama dengan x ya. Sehingga misalkan fx-nya adalah 1, sehingga f1 sama dengan bernilai 1. Dia bernilai dirinya sendiri. Jadi pasangannya adalah dirinya sendiri. Jadi kalau Mr. Yodi pasangannya adalah Mr. Yodi, mungkin Mr. Yodi di dunia lain ya, kayak gitu ya, di dunia paralel. Misalkan adalah himpunan A dan himpunan B, mereka saling berrelasi, sama-sama ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pasangan 1 F1 adalah 1 ya, F2 adalah 2, dan seterusnya seperti itu. Jadi pasangannya adalah identitasnya sendiri, kayak gitu. Sehingga kalau digrafikan teman-teman bisa ada di sini, Y-nya adalah 1, X-nya adalah 1. Nah, dalam grafik atau dalam fungsi fx ini kadang juga diartikan juga sebagai ya, fx itu tuh sama artinya dengan y. Jadi di sini kalau ini sama dengan y sama dengan x, artinya sama juga kayak gitu. Boleh dalam grafik bacanya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah fungsi mutlak atau modulus. Ini sudah pernah kita bahas ya di semester 1 bab 1 ya. Fungsi mutlak tandanya adalah seperti ini, 2 garis tegak kanan kiri ya. Nah, mutlak sendiri itu kan bisa berarti dia seperti plus dan minus bisa menjadi 1 ya.
Jadi misalkan kalau 2 minus 2 dimutlakkan, hasilnya adalah 2. Nah, tapi 2 kalau dimutlakkan hasilnya juga 2. Sehingga bisa berarti dia positif, bisa berarti dia negatif juga. Sehingga grafiknya adalah, nah ini, ke kanan dan ke kiri. Karena 2 ini bisa berarti juga dia minus 2 atau dia berarti 2 karena hasilnya sama. Ini Y di sini ya, maksudnya kayak gini. Ini X-nya. Maksudnya sama. Minus 2 dimutlakkan jadinya 2, 2 dimutlakkan hasilnya 2 juga. Sehingga kanan kiri mengkoknya seperti itu. Itu adalah bentuk dari fungsi nilai mutlak. Dan yang keempat, yang terakhir yang akan kita bahas di video ini adalah fungsi bilangan bulat terbesar. Oke, di sini Mister akan mengatakan, mungkin Mister minta maaf karena tidak bisa menemukan simbol yang tepat ya di PowerPoint. Ini tandanya ini sebenarnya seperti ini, teman-teman. Mungkin kalau di Word bisa, bukan seperti ini ya. Bisa muncul ya, tapi di PowerPoint tidak ada equation sehingga nggak muncul. Tandanya seperti ini. Nah, kayak gitu. Artinya adalah definisi dari X ini adalah bilangan real. Nah, sehingga X ini adalah bilangan bulat terkecil atau sama dengan X. Nah, di sini kalau kalian lihat grafiknya, ini namanya adalah grafik bentuknya kayak anak tangga. Grafik tangga gitu kan, naik tapi ada titiknya, ada 2 dot di sini. Dot di sini tuh artinya tuh kayak, jadi nokta menyatakan nilai yang termuat dalam fungsi. Ya, ini salah fungsi ya. Kemudian titik yang kosong ini, nota kosong menyatakan titik yang tidak termuat dalam fungsi. Jadi seakan-akan fungsi ini punya range tertentu. Kayak gitu. Jadi misalkan ini 3 ya. Dari 3 sampai minus 3 sampai berapa ini? Minus 2, hampir sampai minus 2 ya kan. Kayak gitu. Oke, nah teman-teman, itu adalah materi yang Mister sampaikan. Ini sekedar informasi saja untuk materi fungsi yang akan Mister sampaikan melalui video. Untuk bentuk kelima, keenam, dan ketujuh, dan beberapa fungsi-fungsi yang lain akan kita bahas di video yang lain, atau juga akan kita bahas dalam meeting, karena akan ada beberapa perhitungan yang ingin Mister ajarkan kepada kalian. Oke, sampai sekian. Terima kasih sudah menonton video, semoga paham. Jika tidak paham, silahkan tanya ke Mister pada jam pembelajaran atau boleh PM Mister secara pribadi. Thank you.